kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang bola kecil, bahwa permainan bola kecil itu dibagi menjadi beberapa macam permainan. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang bulu tangkis. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang peraturan tentang bulu tangkis, terlebih dahulu kita akan membahas tentang lapangan dan peralatan yang dipakai dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, kita akan membahas tentang lapangan bulu tangkis. Seperti yang bisa kalian lihat, di situ ada gambarnya. Di situ ada lapangan bulu tangkis yang panjangnya itu sepanjang 13,40 meter dan lebarnya itu adalah 5,16 meter untuk garis single dan garis ganda di situ ada 6,10 meter. Kemudian ada garis servis kiri, garis servis kanan. Di situ ada garis tengah yang membedakan antara kanan dan kiri, dan ada short service line. Nah, nanti lebih lanjutnya akan Bapak bahas di selanjutnya. Kemudian kita akan membahas tentang raket. Raket bulu tangkis. Oke, raket bulu tangkis itu pada dasarnya dulu dia terbuat dari kayu zaman dahulu, nak. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih dan digunakan untuk membuat raket. Sekarang hampir seluruh raket bulu tangkis profesional terbuat dari komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon mempunyai kekuatan yang hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik. Atau raket yang sekarang yang sudah modern itu dia lebih elastis, nak, meskipun dia kokoh. Kemudian ada shuttlecock. Nah, dalam permainan bulu tangkis kita menggunakan bola yang disebut dengan shuttlecock atau cock. Cock yang digunakan dalam permainan bulu tangkis itu terbuat dari rangkaian bulu hewan, ya. Tetapi bulu hewan yang paling bagus digunakan adalah bulu angsa yang disusun membentuk kerucut seperti yang ada di gambar, kalian bisa lihat. Dan di pangkalnya itu ada setengah lingkaran yang terbuat dari gabus. Nah, biasanya setiap shuttlecock itu mempunyai bulu yaitu sekitar 14 sampai 16 helai bulu angsa satu cocknya atau satu shuttlecocknya. Jadi paling banyak itu 16, paling sedikit itu 14. Tetapi yang standar yang sering digunakan adalah 16 helai bulu angsa. Oke, sekarang kita masuk ke gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Seperti yang pernah Bapak katakan di materi sebelumnya, bahwa gerakan lokomotor dan lokomotor di semua cabang olahraga itu hampir sama, ya, nak. Oke, sekarang kita masuk ke gerakan lokomotor. Gerakannya adalah seperti berlari, berjalan, dan melompat. Sedangkan gerakan non-lokomotornya adalah meliuk, mengayun tangan, dan menekuk kaki. Nah, di sini yang membedakan antara olahraga satu dengan olahraga yang lain adalah di gerakan manipulatifnya. Yaitu di permainan bulu tangkis ini adalah ada service, ada lob, ada smash, dan ada netting. Oke, sekarang kita masuk ke peraturan permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis itu bisa dimainkan dengan single atau 1 lawan 1 dan double 2 lawan 2. Nah, single itu ada 2 kategori, yaitu single putra dan single putri, atau biasa disebut tunggal putra dan tunggal putri. Sedangkan pada permainan double itu ada ganda putra,
ada ganda putri, dan ada mix double atau ganda campuran. Jadi, total semua kategori yang dipertandingkan dalam permainan bulu tangkis itu ada 5 ya, Nak. Ada tunggal putra, ada tunggal putri, ada ganda putra, ada ganda putri, dan ada ganda campuran, yaitu cowok dan cewek berpasangan. Kemudian, servis dilakukan secara menyilang. Jadi, kalau pemain servis itu dilakukan di sebelah kanan, dia harus menyilang ke sebelah kanan di musuhnya atau lawannya. Nanti lebih lanjutnya Bapak akan jelaskan. Kemudian, 3 set per pertandingan. Jadi, ada 3 set yang dipertandingkan. Siapa yang terlebih dahulu memenangkan 2 set, dia yang memenangkan pertandingan tersebut. Dan apabila skor 1 sama, jadi ada di set ketiga dipertandingkan untuk menentukan siapa pemenangnya, atau biasa disebut dengan rubber game atau 3 set pertandingan. Kemudian setiap setnya itu dimainkan 21 poin. Jadi siapa yang terlebih dahulu mencapai 21 poin, dia akan memenangkan set tersebut. Nah, jika poin itu sama, 20 sama, ada istilah setting, yaitu harus selisih 2 angka. Jadi seumpama 20 sama, siapa yang mendapat 2 poin terlebih dahulu, 22, 20, itulah yang dia dimenangkan. Nah, apabila perjalanan bermain imbang, 21, 22, 21, 22 sama. Nah, itu diberi batasan, yaitu sampai angka ke-30 ya, Nak. Jadi, dalam poin 20 sama, kemudian imbang terus sampai di angka 29. Nah, siapa yang terlebih dahulu mencapai angka 30, itu dianggap menang. Jadi, poin maksimal dalam permainan bulu tangkis itu 30 poin, sedangkan poin kemenangannya adalah 21 poin. Ingat ya, 30 poin itu dipertandingkan jika poin imbang. Kemudian, sistem rally point. Jadi, tidak ada pindah tempat. Poin akan didapat jika kalian bisa memasukkan bola ke bidang lawan. Jadi, maksud dari rally point tersebut adalah kalian akan dapat poin terus-menerus jika kalian bisa mematikan permainan lawan. Raket tidak boleh menyentuh net. Nah, ini yang paling penting, Nak. Jadi pada saat kalian bermain bulu tangkis, pada saat kalian memukul bola di depan net, nah, raket kalian itu tidak diperbolehkan untuk menyentuh net. Jika itu terjadi, maka poin akan diberikan kepada lawan. Teknik dasar bulu tangkis. Dalam bulu tangkis itu ada teknik dasar yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Yang pertama, ada service. Kemudian, ada lob, ada smash, ada drop shot, drive, dan netting. Oke, sebelum kita mempelajari tentang teknik dasar, sebelum itu kita harus mengetahui cara memegang raket yang benar. Oke, yang pertama ada pegangan forehand. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Cara melakukannya adalah dengan kalian memegang raket di batang raket, kemudian kalian berdirikan raketnya. Nah, kemudian kalian memegang gripnya dengan cara seperti orang berjabat tangan. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di tengah tersebut. Kemudian, pegangan backhand. Nah, pada pegangan forehand, kalian tinggal putar daun raket yang tadinya berdiri hingga daun raketnya tertidur. Jadi, seperti kalian memegang kaca, daun raketnya berada di depan kepala kalian. Dan pegangan gripnya, kalian bisa lihat di gambar, dengan jempolnya seperti itu. Jadi, pegangan forehand ke pegangan backhand itu tinggal diputar saja raketnya.
pukulan. Nah, setelah kalian memegang raket yang benar, kalian bisa melakukan pukulan. Ada 6 pukulan. Ada pukulan atas kepala atau overhead, ada pukulan sisi, forehand, ada pukulan bawah, under swing. Kemudian ada pukulan atas kepala, overhead, backhand. Kemudian ada pukulan sisi, following, backhand. Kemudian ada pukulan bawah, underswing, backhand. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah tentang teknik dasar servis. Servis pendek. Nah, servis pendek, cara melakukannya adalah kalian bisa perhatikan gambarnya. Dengan cara memegang bola dengan tangan kiri, ingat ya nak, yang dipegang adalah bulu shuttlecocknya. Kemudian kalian taruh di depan perut kalian dengan pegangan backhand, kemudian kalian dorong ke depan. Seperti yang ada di gambar, kalian bisa perhatikan gambarnya. Kemudian servis panjang. Servis panjang dilakukan dengan pegangan forehand. Kalau tadi servis pendek memakai pegangan backhand, kalau servis panjang itu memakai pegangan forehand. Caranya dengan cara memegang bola di tangan kiri, kemudian kalian lepas bolanya dan kalian pukul di bawah. Nah, servis panjang ini hasil servisnya adalah seperti namanya, dia panjang ke belakang. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara servis yang benar dan sesuai dengan peraturannya. Nah, servis kanan itu dilakukan jika kalian mendapat nilai genap. Genap itu dari 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan sisi kiri itu dilakukan jika kalian pada poin ganjil, yaitu seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, peraturan dalam permainan bulu tangkis seperti yang Bapak katakan di awal, itu harus menyilang ya nak. Jika kalian mendapat poin genap, 0 mungkin, kalian harus servis silang ke arah kanan musuh kalian seperti ini. Oke, paham ya? Nah, begitupun sebaliknya, kalau kalian di posisi ganjil di sebelah kiri, kalian harus servis silang seperti ini. Oke, nah Pak, kenapa harus berada di dalam sini, tidak di luar sini? Nah, jika kalian berada di luar seperti ini, itu dianggap out. Jadi harus masuk ke bagian dalam tersebut. Oke, kemudian garis belakang ini merupakan garis untuk ganda. Jika kalian servisnya panjang dari sini, kemudian kalian servis panjang menuju di sini, ini dinyatakan out. Jadi poin buat lawan. Jika kalian servis dari sebelah sini, kemudian masuk ke sebelah sini, itu masuk. Ingat ya nak, garis belakang ini tadi adalah merupakan garis untuk ganda. Oke. Kemudian untuk garis tunggal itu dia sampai garis paling belakang seperti ini. Nah, jika kalian servis dan bola menyilang masuk ke sini, itu masih dianggap masuk di sini. Begitupun sebaliknya. Di sini. Ini masih masuk. Tapi jika servis kalian keluar sampai garis paling belakang, itu disebut dianggap out untuk tunggal. Jadi itu merupakan garis belakang antara servis tunggal dan servis ganda.
Nah, sedangkan garis di samping ini merupakan garis untuk tunggal. Jika bola pada permainan maupun dalam servis bolanya keluar di sini, itu dianggap out. Paham ya, nak? Sedangkan untuk ganda itu dia memakai garis yang berada di sisi paling luar, yaitu garis ini. Ini merupakan garis untuk ganda. Pada permainan maupun dalam servis juga ini dianggap masuk selama bola masih berada di dalam seperti ini. Kalau sudah keluar ke sana, yaitu out. Itu merupakan peraturan dalam permainan bulu tangkis, yaitu tunggal dan ganda. Nah, sekarang kita bahas tentang lob. Pada permainan bulu tangkis, pukulan lob merupakan pukulan ke atas jauh ke garis belakang seperti yang ada di gambar. Bisa perhatikan. Jadi pukulannya itu tinggi. Kemudian smash. Smash itu adalah pukulan yang dilakukan tajam, keras ke bawah seperti yang ada di gambar. Kalian bisa perhatikan. Sedangkan pukulan drop shot itu hampir mirip dengan pukulan smash, cuman bedanya itu bolanya tidak sekencang bola smash. Atau biasa pukulan drop shot ini digunakan untuk menipu pemain lawan. Dikira kita mau melakukan smash, padahal bolanya drop shot. Nah, persamaannya antara smash dan drop shot sama-sama tajam di depan. Cuman bedanya kalau smash bolanya kencang, kalau drop shot bolanya pelan. Seperti yang ada di gambar, yang bisa perhatikan. Drive. Bola drive itu adalah bola yang lurus di atas net. Seperti yang ada di gambar, kalian bisa perhatikan. Pukulannya itu lurus di atas net. Kalau pukulan netting, itu pukulan yang dilakukan pendek di depan net. Seperti yang ada di gambar, kalian bisa perhatikan. Jadi bolanya itu ditaruh saja di depan net. Oke, setelah kalian mau menguasai pukulan-pukulan tersebut, kalian bisa kombinasikan pembelajaran bulu tangkis antara pukulan satu dengan pukulan yang lain. Contohnya adalah dengan cara servis, seperti yang ada di gambar. Kalian servis dengan teman kalian, kemudian kalian lari ke arah sebaliknya. Ingat ya nak, servisnya itu harus menyilang, seperti yang ada di gambar. Kemudian, kalian bisa lakukan teknik pukulan backhand, gerakan lari berpindah tempat, seperti yang ada di gambar. Kalian bisa bermain kombinasi pembelajaran ini dengan teman kalian yang ada di rumah. Kalau ada lawan bulu tangkis, silahkan memakai lawan bulu tangkis. Kalau tidak, bisa kalian lakukan di jalanan atau lapangan halaman rumah kalian. Kemudian, bisa dengan bermain 3 lawan 3 atau 2 lawan 2 atau bahkan 1 lawan 1. Terserah kalian. Dengan berbagai pukulan, memakai pukulan lob, drive, smash, atau bahkan drop shot atau netting. Kalau kalian sudah mahir dengan teknik dasar yang ada pada permainan bulu tangkis. Demikianlah penjelasan Bapak tentang kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola kecil. Yang di sini kita bahas adalah tentang bulu tangkis. Nah, mudah-mudahan penjelasan Bapak ini jelas, bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Oke, di sini Bapak perusahaan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah. Kalau terpaksa memang keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya nak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak.